Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mubarak, teman-teman Mubarak Sensitif. Kita lanjut lagi TKP-nya untuk soal 101 sampai 105. Nah, sekarang jumlah soalnya 110 ya. Kasusnya adalah karakter saya dalam pergaulan sosial menurut teman dekat saya, yaitu, karakternya apa nih? Jadi karakternya akan mendapatkan poin 1 jika karakter kita itu tertutup, tidak nyaman berinteraksi dengan orang baru. Kemudian, kan ini pergaulan sosial ya. Kemudian akan mendapatkan poin 2 jika teman-teman memilih acuh, sibuk dengan dirinya sendiri. Poin 3 yaitu waspada, tidak mudah percaya orang lain. Ini bergaul tapi ya kita harus berhati-hati, ini waspada. Yang keempat, akan dapat poin 4 karakternya itu kritis, yaitu mempertanyakan pemikiran orang lain. Dan yang paling mendapatkan poin 5 yaitu untuk pergaulan sosial itu yang diminta adalah karakter yang supel, yaitu cepat membaur dengan orang baru. Selanjutnya, ini membaca buku-buku di luar bidang minat dan pekerjaan saya adalah, jadi misalkan pekerjaannya di bidang pendidikan, tapi masih membaca buku-buku di bidang lainnya gitu ya. Akan mendapatkan poin 1 jika teman-teman ini menjadi lebih pandai bukan harapan saya. Pandai aja bukan harapan ya, gitu ya. Kemudian mendapatkan poin 2 jika membaca membutuhkan konsentrasi tinggi dan saya kurang berminat. Jadi memang minat baca Indonesia ini rendah, tapi jangan ditambah lagi ya dengan hadirnya kita. Kemudian tidak berkontribusi pada pengembangan diri. Ya bukunya dipilih dulu, buku-buku yang bisa mengembangkan diri, terus menambah wawasan, baik itu di luar minat pekerjaan. Dan mendapatkan poin 4 yaitu menganggap buku itu adalah bermanfaat untuk mengembangkan organisasi. Ini bagus, 4. Dan poin 5 jika kita menganggap bahwa membaca buku di luar bidang itu bermanfaat untuk memperluas wawasan berpikir, itu mendapat poin 5. Oke, nah ini 103. Nah ini berandai-andai ya. Jika saya diterima menjadi PNS dan saya tidak mempunyai uang, maka saya sudah diterima PNS malah nggak punya uang ya. Yang pertama, mengundurkan diri sesegera mungkin. Wah, ini nggak bisa ya. Peraturannya tidak boleh mengajukan pindah terus dan lain-lain selama setahun kan ya. Yang kedua, melakukan kerja apapun asal bisa mendapatkan uang. Sebenarnya kerja di PNS kan juga dapat uang nih. Kemudian mendapatkan poin 3 jika mencari bantuan pada atasan. Dan mendapatkan poin 4, mencari sumbangan dari suatu lembaga. Dan poin 5 jika kita mencari pinjaman ke teman lainnya atau ke saudara ya. Mungkin ini ada keperluan mendesak, jadi gajinya tidak cukup, ya mungkin opsinya itu mencari pinjaman ke teman atau keluarga. Oke, nomor 104. Jika Anda menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, sikap Anda kalau memilih meninggalkan tugas begitu saja sambil mencari alasan untuk atasan, nah ini poinnya 1. Jadi kalau ada tugas berat langsung ditinggalkan, tugas berat ditinggalkan, itu berarti poinnya 1. Kemudian menyuruh orang lain untuk menyelesaikan tugas tersebut, nih poinnya 2. Misalkan ada anak magang, suruh aja nih. Itu namanya nggak tanggung jawab ya. Dan mendapatkan poin 3 jika meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya. Kan yang disuruh kita, kenapa harus menyuruh orang lain lagi? Ya, dan mendapatkan poin 4 jika kita memilih berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikannya walaupun memakan banyak waktu. Nah, ini poinnya 4. Dan poin 5 sempurna, yaitu mencari solusi yang tidak membutuhkan banyak waktu. Jadi misalkan yang bisa kita kerjakan, yang nggak tahu bertanya, yang benar-benar di luar kemampuan kita mungkin bisa minta bantuan. Oke, nomor 105. Menurut Anda, seseorang akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena apa nih? Jadi, poin 1 yaitu takut akan resiko. Nah, namanya segala pilihan pasti ada resikonya ya.
Kemudian yang kedua, menunggu bantuan pihak lain. Nah, ini nggak tahu siapa yang mau bantu dan kapan datangnya. Yang ketiga, menunda-nunda. Poin 3 yaitu menunda-nunda waktu pengerjaannya. Menunda-nunda nanti akan lebih banyak ya kesempatan lainnya. Dan poin 4, jika kita tidak fokus pada usahanya. Ini maksudnya fokus saja ya, ini mungkin ini fokus pada usahanya, itu 4. Dan pendapatkan poin 5 yaitu bertahan dengan cara yang lama. Menurut Anda, seseorang akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena, oh iya, ini berarti tetap ada tidak ya. Dia karena tidak fokus pada usahanya, jadi kehilangan kesempatan, atau bertahan pada cara yang lama. Nah, bertahan cara yang lama tuh kayak gini. Misalkan saat ini dulu berjualannya konvensional ya, maksudnya harus tatap muka dan itu, atau mengajarnya tatap muka. Sedangkan pandemi seperti ini kan berarti menuntut kita untuk bagaimana caranya semuanya serba online, daring gitu. Gimana belajar secara daring, jualannya secara online, dan seterusnya. Jadi untuk bertahan pada cara yang lama, dia akan kehilangan kesempatan dan mengembangkan usahanya. Oke, sekian pembahasan nomor 101 sampai 105. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.